Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, saya Lukman dapat hadir kembali membersamai Anda dalam sajian program Fajar Hidayah di edisi kali ini. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, mari kita awali pagi kita dengan mendengarkan dan juga memberikan nutrisi untuk ruhiyah dan juga keimanan kita dengan ayat-ayat Allah yang insya Allah di pagi hari ini dengan narasumber Ustadz Sunarno. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat dari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, dan untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun dapat SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustaz, tema kita di pagi hari ini adalah mewaspadai sifat merusak. Mungkin langsung saja silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur Alhamdulillah Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang mewaspadai sifat merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para hambanya yang beriman supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang merusak. Namun seringkali tidak disadari. Allah berfirman dalam ayat yang sudah sangat populer, Surat Al-Baqarah ayat 11-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard. Apabila dikatakan pada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan tentang fasad atau kerusakan dalam ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa kerusakan akidah ini menjadi pangkal pokok dari segala kerusakan. Kalau orang itu akidahnya sudah rusak, semuanya akan jadi rusak. Baik itu akidah untuk diri sendiri, akidah dalam keluarga kita, akidah di tengah masyarakat. Maka ini perlu betul-betul kita waspadai. Maka kita jangan sampai menjadi penyebab rusaknya akidah ini. Kemudian beliau melanjutkan kerusakan akhlak. Akhlak ini luar biasa. Akhlak urusannya dengan Tuhannya, dengan Allah SWT, pada Rasul, dan pada sesama. Maka akhlak ini harus kita
jaga pada diri kita. Jangan sampai akhlak kita ini rusak. Karena kalau akhlak seseorang rusak, berarti kehinaan yang akan menimpa dirinya. Kerusakan dalam hal menyebar fitnah. Zaman sekarang fitnah memfitnah luar biasa. Maka mari kita jaga diri kita. Jangan sampai terjerumus. Kedustaan ini sudah merajalela di mana-mana, dari berbagai lapisan. Karena yang jelas, ini semuanya akan merusak kepercayaan. Maka kalau fitnah, kedustaan itu sudah menyebar, orang sulit percaya pada orang yang difitnah maupun yang didustakan. Kemudian kita juga diberikan pelajaran merusak kebaikan. Memang kalau orang berbuat kebaikan itu lebih mudah, namun menjaga kebaikan itu tidak mudah. Maka jangan sampai kita merusak kebaikan-kebaikan diri kita sendiri, merusak kebaikan keluarga, dan merusak kebaikan-kebaikan di tengah pergaulan. Maka mari betul-betul kita jaga, kita hindarkan diri kita. Merusak kedisiplinan. Islam itu mengajarkan kedisiplinan. Baik kedisiplinan dalam hal beribadah, baik itu kedisiplinan dalam hal sabilillah, atau kedisiplinan yang lain, yang memang itu harus menjadi watak kita dalam menjalankan setiap kewajiban. Itu harus dengan disiplin. Tidak ada kebaikannya kalau kita ini sebagai umat Islam tidak disiplin. Maka kita jangan sampai indisipliner dalam hal apa saja. Disiplin ini menjadi watak seorang yang beriman. Kita juga jangan merusak ketertiban di mana saja kita berada. Sesuatu yang tertib, teratur, itu akan membawa kebaikan. Namun kalau ketertiban, keteraturan itu sudah rusak, akan membawa pada keberantakan. Maka kita sebagai seorang muslim, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan itu. Kita juga jangan merusak kebersamaan, persatuan dengan kesatuan, yang disitulah kekuatan yang harus kita jalin. Karena kita sadar bahwa kekuatan itu terletak pada persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Maka kita jangan jadi perusak. Maka semuanya ini adalah kerusakan spiritual. Spiritual kita rusak kalau sudah seperti itu. Dan kerusakan spiritual itu akan membawa dampak pada kerusakan sosial. Ini disadari atau tidak? Saudaraku, kemudian Allah lanjutkan firman-Nya tadi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang yang merusak sering merasa dirinya berbuat baik. Inilah bahayanya kesombongan spiritual. Sudah jelas membuat rusak, tapi masih merasa berbuat baik. Ini kesombongan spiritual.
Jadi kalau boleh dikatakan seolah-olah orang lain itu yang salah, saya yang benar. Padahal jelas yang muncul adalah kerusakan. Maka kita jangan sampai terjebak pada kesombongan spiritual. Selalu merasa benar, orang lain yang salah. Ini berbahaya. Maka ayat ini mengajarkan pada kita agar kita itu sering muhasabah, introspeksi, mawas diri, supaya kita tidak tertipu pada diri sendiri. Kemudian Allah lanjutkan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang yang sebenarnya membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Maka pelajaran untuk kehidupan kita dari ayat ini, kebenaran itu tidak hanya ditentukan oleh klaim lisan. Saya berbuat baik, ya itu lisan. Kalau ayat ini urusannya berkaitan dengan sifat kemunafikan, kalau orang munafik itu selalu mengatakan saya mau perbaiki, namun Allah firmankan kalian merusak. Maka yang menentukan adalah amal perbuatan, bukan ucapan. Kalau ucapan itu banyak yang mengatakan orang berbuat baik, namun kenyataannya perbuatannya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Saudaraku, kerusakan yang paling besar adalah kerusakan hati. Dari hati yang rusak akan menjadi gelap. Dari hati yang gelap akan muncul kedustaan yang dibungkus dengan agama. Ini lebih berbahaya lagi. Kedustaan yang dibungkus dengan agama. Ini kan menipu. Khianat pada Allah, khianat pada Rasul, khianat pada sesama. Akan muncul adu domba yang bisa menimbulkan fitnah perpecahan. Akan muncul menebarkan perselisihan, sehingga menjadi rusak kebersamaan. Ini disebabkan dari hati yang rusak. Orang yang begini akan senantiasa merasa benar, tidak pernah merasa salah. Karena memang tidak pernah mau muhasabah, mawas diri, introspeksi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa dalam menjaga hati kita dari kerusakan. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 3492, kita diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan hatiku. Karena kalau hati kita sudah rusak, dari situlah sumber kerusakan-kerusakan akan muncul. Rasulullah juga mengingatkan tentang bahayanya orang yang merusak. Dan biasanya ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka Rasulullah mengingatkan pada kita dalam hadis Ahmad nomor 15.433, Inna akhwafa ma akhafa ala ummati kullu munafiqin alimin lisan. Yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah orang munafik yang pandai berbicara. Mereka pandai memoles-moles kata,
menyamarkan kerusakan dengan retorika, sehingga tampak seperti orang yang mengadakan perbaikan, padahal isinya adalah kerusakan. Ini paling bahaya. Maka Rasulullah sabdakan tadi supaya kita ini waspada, terutama pada diri kita sendiri. Kita jangan hanya pandai berbicara, kita memoles-moles kerusakan dengan kata-kata yang indah, sehingga orang lain akan mengatakan orang yang berbuat kebaikan, padahal itu merusak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengajarkan pada kita, dalam riwayat Ahmad nomor 7872, riwayat Ibnu Majah nomor 4036, beliau menyatakan, yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fiha shadiq. Akan datang suatu masa orang yang berdusta justru dipercaya, orang yang jujur justru didustakan. Ini di tengah-tengah kehidupan sering terjadi. Itulah sumber kerusakan dunia ini. Kalau orang yang jujur justru didustakan, orang yang dusta dibenarkan, apa yang terjadi? Pasti kerusakan. Maka hadis ini mirip dengan ayat pembuat kerusakan dianggap pembuat kebaikan. Saudaraku, maka untuk keteguhan hati kita, untuk perbaikan hati kita, doa yang sudah sangat familiar di tengah kita. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2140, Ibnu Hibban nomor 1031, doa itu sudah sangat familiar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang sering dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub. Qalaba yuqallibu itu kan membalikkan, memutar, mengubah posisi, mengubah keadaan hati. Kita mohon pada Allah, hati kita ini adalah cepat berubah. Maka dikatakan taqallub, qalb itu karena cepat berubah. Kadangkala pagi, sore sudah berbeda. Maka kita mohonkan sabit, teguhkanlah, kokohkanlah. Dari kata sabata yusabitu, menjadikan stabil. Kita mohon pada Allah hati kita ini stabil, tidak goyah, tidak berubah arah. Banyak orang yang berubah arah dari awal baik, dalam perjalanan berubah arah. Dari awal tampak kokoh, tapi akhirnya jadi goyah. Ya bermacam-macam godaan yang dihadapi. Maka kita mohonkan pada Allah. Sekarang baik, belum tentu besok jadi baik. Inilah yang harus kita camkan dalam doa itu. Jangan hanya sebagai ucapan lisan yang tanpa dihayati. Maka hati kita itu mohonkan ngala dinika. Maksudnya apa? Kita tetap dalam tauhid yang lurus. Kita tetap dalam Islam. Kita tetap dalam ketaatan. Kita tetap dalam petunjuknya. Ini kan doa yang sering kita baca. Dalam hadis lain, Muslim nomor 2654,
Rasulullah juga mengajarkan pada kita, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini sudah sangat familiar. Allahumma musarrif, ya Allah yang mengarahkan, mengatur gerak hati. Ini kita mohonkan pada Allah. Karena sarofa yasrifu itu maknanya mengubah arah, mengelola, mengatur. Hati kita ini yang mengelola Allah. Kita sering tidak kuasa, maka kita mohonkan pada Allah. Perbedaan antara muqallib dengan musarrif. Kalau muqallib itu kan membolak-balikkan. Kalau musarrif itu mengarahkan kemana hati kita ini menuju. Yang kita tuju apa? Dalam setiap gerak kita, setiap langkah kita, yang kita tuju apa? Itulah hati kita. Maka kita berharap supaya hati kita ini tetap menuju kepada arah yang benar. Maka musyrifal qulub itu tadi, sarif qulubana ala ta'atik. Hati kita tetap diarahkan, digerakkan ke arah yang benar. Tentu sesuatu yang benar itu adalah ketaatan. Dan ketaatan itu semua hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, inilah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan pada kita. Maka semoga hati kita ini tidak rusak, sehingga dari rusaknya hati akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tausiahnya Ustadz Sunarno terkait dengan mewaspadai sifat merusak. Jadi memang banyak saatnya yang merusak hati, dan kemudian oleh karena itu Rasulullah mengajarkan untuk senantiasa berdoa gitu saja. Iya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di segmen kedua nanti Ustadz. Saudaraku pemirsa MTA TV dan mendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Fajar Hidayah dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Sunarno, dengan tema mewaspadai sifat merusak. Untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung, berinteraksi langsung melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan saja untuk di segmen kedua di pagi hari ini. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Terima kasih. Ini Pak Ustaz, dalam Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya agama bagi Allah hanyalah Islam. Yang saya tanyakan, bagaimana orang-orang kafir, berarti kan agamanya agama tauhid, dan ahli-ahli bid'ah, apakah itu termasuk perusak agama Allah, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi dari Palembang. Silakan Ustaz. Ya, jadi Bapak ya, jadi inna dina indallahil Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga Islam. Nggak ada agama yang lain.
Tadi yusamma muslimina min qablikum. Jadi yang dulu-dulu itu juga Islam. Nah kita pengikut Muhammad ini Islam juga. Maka semua agama wahyu yang dibawa oleh Rasul itu Islam. Enggak ada. Nama lain itu tidak ada. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita Islam dengan pedoman pada kitab Al-Quran. Itu yang diridhai Allah. Maka kita supaya menjadi hamba yang diridhai, ya mari kita jadi orang Islam yang berpegang teguh pada petunjuknya. Jadi tidak hanya mengaku sebagai orang Islam saja. Orang Islam, ngakunya orang Islam, namun meninggalkan Quran dan Sunnah, ya tidak akan diridhoi. Tidak akan diridhoi. Maka Islam itu butuh diamalkan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, demikian semoga bisa difahami Pak Hadi dari Palembang. Kita sapa kembali Ustaz, sudah ada yang bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Ibu Latifah Wonosobo, Pak. Bu Latifah dari Wonosobo, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Begini Pak, ini kan teman saya menderita sakit lama. Bagaimana menghadapi kesabaran dan ketabahan seperti itu Pak? Terima kasih, mohon solusinya Pak. Mudah-mudahan teman saya lagi mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Sabar dalam menghadapi sakit ini Ustaz. Iya. Jadi Ibu ya, dalam kehidupan ini Allah sudah tetapkan, wala nabluwannakum bisyarri wal khair fitnah. Lah kebetulan yang sedang menimpa kita adalah keburukan, yaitu sakit. Itu cobaan dari Allah. Sebagai orang Muslim, ini adalah ujian dari Allah. Karena Allah berkehendak akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini pertama yang harus kita yakini. Karena sakit itu bisa menjadi kafarah dosa-dosa kita. Maka dari sinilah kesabaran akan muncul. Karena yang diberikan Allah pada kita kebaikan. Nah kemudian kita berusaha bagaimana untuk berobat dari penyakit yang menimpa diri kita. Terus kita berobat, tapi jangan lupa yang pokok adalah berdoa pada Allah. Lah ikhtiar yang kita tempuh itu sebagai sarana bagaimana untuk menjadi obat yang bisa menjadi sarana kesembuhan. Tapi as-syafi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang sudah terjadi memang sabar, tapi sabar itu tidak sabar pasif. Kita terus berusaha untuk berobat pada ahlinya. Namun keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa kita, kita harus yakin Allah menghendaki kebaikan
pada diri kita dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dari situlah insya Allah kita bisa sabar. Coba kalau kita nanti menghadap Allah dengan tanpa dosa, betapa bahagianya. Namun untuk di dunia ini terus diusahakan juga dengan sabar dan tawakal dalam mencari obatnya. Serahkan pada ahlinya. Terus begitu. Begitu semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami Bu Latifah dari Wonosobo. Jadi memang bagaimana menjadikan sabar itu sebagai wasilah ke surga begitu saya, Iya. sembari dengan berikhtiar untuk berobat seperti Iya. itu. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Sudah ada beberapa yang bertanya melalui WhatsApp. Yang pertama dari Pak Jasman di Semarang. Ustadz, orang yang bertakwa akan masuk surga. Apakah boleh kita mengajak bertakwa kepada orang lain, sementara diri kita belum bertakwa meskipun sudah berusaha sekuat tenaga mengamalkan agama? Iya. Jadi Bapak ya, kita ini memang untuk saling pesan memesan, saling tawasul. Maka sering toh kita dengar, usikum wa nafsi bittaqwallah, kan sering gitu. Saya nasihat pada kalian dan pada diri saya untuk bertakwa pada Allah. Jadi untuk memberi nasihat pada orang lain, itu tidak mesti yang memberi nasihat itu lebih bertakwa, belum tentu juga. Kita sama-sama untuk menuju pada takwa. Nah, sekarang yang perlu kita jelaskan, bagaimana jadi orang bertakwa? Yang perlu kita tingkatkan apa? Maka kalau dalam makolahnya Ali bin Abi Thalib itu, beliau menjelaskan, untuk menjadi orang bertakwa itu yang perlu ditingkatkan, yang pertama, ya khafuna bil jalil, rasa takutnya pada Allah itu semakin dikuatkan. Ini berarti kan akidah. Dalam menjalankan perintah agama, mengamalkan agama, jangan takut pada manusia, tapi hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dikuatkan. Yang kedua, orang bertakwa itu ya'maluna bima tanzil. Tidak hanya mari bertakwa, tidak bisa. Karena untuk menjadi bertakwa itu Quran yang menjadi jalannya. Maka hanya dengan Quran itulah orang bisa menjadi bertakwa. Karena Quran itu hudal lil muttaqin, supaya petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk orang yang akan bertakwa. Ini harus ada pada diri kita. Lah kita mana? Maka mari kita kuatkan lagi bagaimana kita ini menekuni, mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena tanpa itu tidak akan bisa jadi orang bertakwa. Sehingga dalam amal perbuatan kita, dalam kehidupan itu, kita merujuk pada apa yang diajarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah dalam Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, orang bertakwa itu senantiasa iktidatu liyaumi rohil, sadar betul bahwa dunia ini adalah tempat untuk membekali diri nanti saat menghadap Allah SWT. Sehingga kita di dunia ini adanya cuman beramal dan beramal. Ini kita sadar betul. Karena bagaimanapun kehidupan manusia tidak akan kekal di dunia ini. Kita sadar betul itu.
Maka dunia ini dijadikan sarana untuk mencari bekal untuk menghadap Allah SWT. Apapun itu profesinya, apapun yang kita kerjakan. Sehingga kita dalam beramal senantiasa ikhlas karena Allah dan hanya mencari ridha Allah. Apapun profesi kita. Itulah orang yang bertakwa. Itu menurut penjelasan Ali bin Abi Thalib. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Dan kita terus mengajak. Di samping kita mengajak, ya kita sering diajak. Maka mari kita tempuh jalan itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami Pak Jasman dari Semarang. Berikutnya ada Pak Haryanto Ustadz dari Pacitan, Jawa Timur. Ustadz, mohon bimbingan agar supaya hati ini tetap istiqomah dari prasangka buruk, istiqomah dan jauh dari prasangka buruk kepada orang lain, begitu Ustadz. Iya. Jadi kalau kita ini mendaki bisa istiqomah, pertama itu yang harus kita perhatikan tentang pergaulan. Maka Allah memberikan konsep pada kita. Ayat yang sudah sangat populer. Maka dalam ayat itu kita diajarkan untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Pertama, pergaulan. Bergaul dengan orang-orang, kalau dalam ayat ini, sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah sepanjang harinya. Aktivitasnya, aktivitas yang dijiwai oleh ajaran Islam, baik itu ibadah maupun muamalah. Ini kita sabar bergaul dengan orang seperti ini. Karena itulah yang akan menstabilkan diri kita. Tidak hanya kita itu berdoa, namun pergaulan kita meninggalkan seperti ini tidak akan bisa. Maka kemudian, karena orang yang seperti itu hanya yuriduna wajhah, hanya mengharap ridha Allah. Lah kita juga hidup dalam rangka mengharap ridha Allah. Kemudian kita juga diwanti-wanti. Wala ta'tu 'ainaka anhum turiduna zinatal hayat dunya. Jadi wala ta'tu 'ainaka anhum. Jangan berpaling dari orang-orang yang baik-baik seperti ini. Karena inilah yang akan mempengaruhi kebaikan kita. Namun kalau kita sudah meninggalkan lingkungan seperti ini, ya otomatis pengaruh yang masuk pada diri kita, itu pengaruh yang tidak baik. Karena apa? Hanya turidu zinatal hayat dunya, karena hanya keinginan kesenangan dunia saja. Nah, kalau kesenangan dunia hanya kita pentingkan dalam hidup ini tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi kelak di akhirat, nah kita akan meninggalkan pergaulan dengan orang yang tekun ibadahnya, tekun ngajinya, baik akhlaknya. Mesti kita akan masuk pada lingkungan yang lain, mesti tidak baik. Kemudian wala tuti man aqbalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti itu orang yang lupa, orang yang lalai dari mengingat Allah. Jangan diikuti. Ini untuk menjaga supaya kita tetap dalam kebaikan. Mari kita ikuti petunjuk ini. Kemudian dilanjutkan wattaba'a hawahu, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Nggak ada orang yang hanya mengikuti hawa nafsu itu akan jadi baik, nggak akan ada.
Karena bagaimanapun hawa nafsu, kita sudah diberikan pelajaran, inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu akan menyeret seseorang pada keburukan-keburukan. Kemudian bagaimana kita itu supaya senantiasa bisa prasangka baik? Inilah yang diajarkan oleh Allah. Karena kita ini supaya menghindari prasangka buruk. Ini perintah Allah pada orang-orang beriman. Supaya kita menjauhi prasangka buruk. Maka kalau kita ini hanya prasangka buruk pada orang lain, padahal kenal aja belum kadangkala, atau kita itu hanya prasangka buruk pada orang lain karena apa? Itu sumbernya itu dari hati yang kotor. Kalau hati kita bersih, kita itu akan prasangka baik pada orang lain itu ya bersih, baik. Namun kalau hati kita itu kotor, ya kita akan mengukur orang lain seperti hati kita sendiri. Seperti hati kita sendiri. Itulah. Maka supaya kita senantiasa bisa prasangka baik pada orang lain, bersihkan hati kita dari kekotoran-kotoran hati. Karena orang itu seperti itu dimanapun. Akan mengukur orang lain itu sesuai dengan dirinya. Maka na'udzubillah. Maka kalau kita itu jiwanya bersih, insya Allah kita, siapapun yang kita hadapi, kita akan prasangka baik. Namun kalau jiwa kita kotor, senantiasa akan prasangka buruk. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami Pak Haryanto dari Pacitan. Jadi memang Ustaz ya, orang yang berprasangka buruk itu seringkali menganggap bahwa orang lain itu sama seperti dia begitu saya. Iya. Sehingga pikirannya selalu negatif dan tidak tahu bahwa orang lain itu memiliki kelapangan hati dan seterusnya begitu. Iya. Baik Ustaz, sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi Fajar Hidayah di pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Iya. Baik saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Fajar Hidayah pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kru yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.